pesantren menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembubaran stasiun televisi Trans 7. Bahkan sampai mau dibubarin ya. Kalau sampai Trans 7 ditutup karena hal ini, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembahasan boykot Trans 7 kemarin ya, itu menuai banyak sekali komentar. Ada yang mendukung, ada juga yang ngancam-ngancam, ada yang minta Sherlock, ada yang minta channel saya diboykot juga gitu ya. Ada yang komentar juga ngopinya kurang jauh ente. Waduh. Ada juga yang komentar, boleh request nggak tolong bikin video react dan pembahasan Guru Gembul episode 940 yang membahas penurunan jumlah santri dan potensi pesantren yang bakal punah. Wow, bakal punah. Oke, coba kita lihat videonya ya. Nah, ini dia videonya, coba kita putarkan. Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Barai akan tercengang ketika saya menyebutkan jumlah santri yang ada di Indonesia. Kita melihat misalkan datanya dari Kementerian Agama, pada tahun 2020 ada 5 juta santri di Indonesia yang Ini data Kementerian Agama. tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kemudian turun di tahun 2021 menjadi 4,37 juta orang. Kemudian di tahun 2022 itu turun lagi menjadi 3,4 juta. Wow. Yang angka itu relatif bisa bertahan sampai tahun 2024. Tetapi tahun 2025 itu angkanya menjadi 1,37 juta orang. Artinya apa? Artinya dalam 5 tahun turun dari 5 juta ke 1,3 juta. Dan kalau dalam persentase artinya turun sampai 76%. 5 tahun turun sampai 76%. Yang awalnya 5 juta sampai ke 1 juta sekian-sekian. Itu penurunan yang drastis banget ya. Ini kalau kita lihat grafiknya sampai anjlok ke bawah teman-teman. Ini artinya parah ya penurunannya. Hanya dalam waktu 5 tahun. 5 tahun. Maka kalau kita ambil perhitungan secara kalkulatif, peminat pesantren di Indonesia itu akan benar-benar habis pada 15-20 tahun ke depan. Tidak akan ada lagi pesantren di Indonesia yang memiliki santri. Saya sudah mencoba untuk mengkritik pesantren, mencoba untuk memberikan kepada mereka perspektif untuk membangun mereka, mengubah mereka. Tetapi sulit sekali, walaupun sejak 5 tahun itu saya terus-terusan menyuarakan, alih-alih saya mendapatkan tanggapan positif, justru apa yang saya sampaikan, kritik saya itu dianggap sebagai hujatan, makian, permusuhan. Sedemikian sehingga orang-orang dari kalangan pesantren dan santri itu ketika mendengar video saya terkait dengan kritik saya atas mereka, itu mereka marah-marahnya luar biasa. Bener banget ya. Saya padahal coba ngomong halus banget ya tentang boykot Trans 7 itu. Tapi ya Allah, komentar-komentarnya ada yang minta Sherlock, ada yang ngancem gini, ada yang ngancem gitu. Ya mungkin nanti di video ini juga sama, nanti banyak yang ngancam-ngancam. Kita hanya bisa berharap semoga lebih terbuka lagi ke depannya terhadap kritikan agar bisa berbenah diri, agar bisa memperbaiki. Satu hal yang tidak boleh kita tutup mata, fakta terjadi banyak sekali kasus di pondok pesantren. Ini menjadi keresahan terbesar para orang tua ketika sedang memilih pondok pesantren. Sekarang di pikiran orang tua itu kalau saya mondokkan anak saya ke sini kira-kira nanti akan dicabuli atau tidak. Jadi citra pesantren sekarang itu penuh dengan kasus pencabulan. Walaupun tidak semua pondok pesantren seperti itu, masih banyak juga yang bagus teman-teman. Tetapi ya kita nggak boleh tutup mata, harus melihat dengan jelas bahwa ini adalah suatu hal yang harus dibenahi. Jangan tutup mata dengan kritikan, jangan bersembunyi di balik kata-kata oknum, oknum, oknum. Kalau terlalu banyak oknumnya kan juga malu-maluin. Oknum itu 1, 2, terjadi kasusnya 5 tahun sekali. Lah ini sebulan sekali, bahkan setiap minggu kalau kita cari beritanya selalu ada aja santri-santri yang jadi korban kikuk-kikuk dari oknum kiainya. Belum lagi masalah lainnya seperti isu feodalisme yang sekarang lagi rame, ajaran yang dianggap menyimpang seperti Mama Gufron tapi dinormalisasi gitu ya, makoli-makoli. Inilah yang membuat buruk citra pesantren dan wajar aja kalau ada pihak-pihak yang mengkritisi karena sayang dengan nama baik pesantren. Justru yang nggak sayang itu ya orang yang mendiamkan ini. Nah, Trans 7 itu sebenarnya kan niatnya mengkritik, namun caranya aja yang mungkin salah karena bahasanya terlalu frontal untuk ukuran sebuah TV. Jadi Trans 7 itu bukan channel YouTube biasa seperti channel saya gitu ya.
Trans7 itu adalah channel TV. Ini perusahaan TV. Peraturan penayangannya beda dengan channel-channel biasa, channel-channel pribadi. Kalau TV itu terikat dengan kode etik penayangan, terikat dengan kode etik jurnalistik, dan cakupannya luas banget, pengaruhnya sangat besar, sehingga penayangan televisi itu butuh riset yang mendalam, butuh penggunaan bahasa yang benar-benar sesuai dengan kode etik penayangan televisi. Tapi dari sisi kritikan Trans7 itu ya memang fakta ya, ada sesuatu di pondok pesantren itu yang perlu kita kritisi, khususnya masalah isu feodalisme. Kita bisa lihat beberapa pesantren, nggak semua ya, beberapa pesantren itu ya terlalu parah lah memperlakukan santri-santrinya. Ini perlu dikritisi. Nah, untuk ukuran televisi, kalau mau mengkritik ini mungkin lebih ringan lagi bahasanya, mungkin lebih diperhalus lagi bahasanya gitu kali ya. Tapi saya coba pakai bahasa halus ya, dengan cara-cara halus di YouTube ya sama aja ya, ada juga yang marah-marah teman-teman. Nah, Trans7 ini sampai berujung di demo teman-teman ya. Banyak orang demo di mana-mana, bukan cuma di gedung Trans7-nya. Coba kita lihat nih video-videonya. Oh, ini di mana nih? Dan harus diwujudkan dalam batas waktu Jawa Timur. Ini Jawa Timur. 1 kali 24 jam. Oh, ini ada keterangannya. Rabu pagi tanggal 15 bulan 10, suasana di sekitar Balai Kota Malang mendadak ramai ratusan massa yang sebagai disebut berasal dari kalangan santri dan masyarakat pesantren menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembubaran stasiun televisi Trans7. Oh, bahkan sampai mau dibubarin ya. Ini di Malang, teman-teman. Baru aja nih demonya. Selanjutnya ini ada di mana nih? Ini ada keterangan suasana aksi demo PWNU DKI Jakarta ke Trans7 hari ini, Rabu tanggal 15 Oktober 2025. Ini serempak ya mereka demonya. Banyak ya, ini ada di berbagai macam daerah yang demo. Kalau sampai Trans7 ditutup karena hal ini, wah, ke depan mungkin akan menimbulkan rasa takut yang luar biasa untuk mengkritik pesantren. Bayangin aja, perusahaan besar seperti Trans7 kalau sampai tutup, apalagi channel-channel biasa, channel-channel YouTube pribadi, itu mungkin jauh lebih berbahaya lagi. Kalau nggak ada yang mengkritik sehingga semakin meluas ya oknum-oknum kejahatan di pesantren, ya kembali lagi seperti pembahasan Pak Guru Gembul yang di awal video kita reaksi tadi. Semakin menurun kepercayaan masyarakat kepada pesantren-pesantren. Dikhawatirkan 15 tahun, 20 tahun ke depan akan semakin drastis penurunan santri. Sangat disayangkan sekali kalau sampai benar-benar masyarakat sudah hilang rasa minatnya untuk memondokkan anaknya ke pesantren. Ibu bapak yang mau memondokkan anaknya ke pesantren gak perlu takut sebenarnya, karena itu kan cuma oknum saja ya. Tidak semua pesantren di Indonesia itu menerapkan tradisi-tradisi yang dianggap feodalisme, dianggap terlalu merendahkan santrinya. Ya memang ada pesantren yang menerapkan tradisi itu. Dan sekali lagi saya pertegas bahwa itu tradisi, bukan ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu tradisi. Nah, tidak semua pesantren menerapkan tradisi-tradisi seperti itu. Ibu bapak kalau nggak mau anaknya diperlakukan seperti itu, carilah pesantren, pilihlah pesantren yang tidak menerapkan hal-hal seperti itu. Jadi tantangannya ibu bapak yang mau memondokkan anaknya ke pesantren cuma satu nih, yang pertama yang harus dikedepankan, teliti dalam memilih pondok pesantren. Itu aja ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.